Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Deli. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 23010101014. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Matematika di STIP. Oke, baik, kita langsung em, ke soalnya ya. Sekaligus saya akan menjawab soalnya. Saya akan share screen. Oke, ya. Ini untuk soalnya ya, nomor satu dan nomor 2. Sampai nomor 6, Ding. Maaf ya. 1 sampai 6. Baik. Ya, soalnya seperti ini ya. Kita yang pertama, kita harus cari tahu dulu nomor induk mahasiswanya. Kita harus ngisi dulu nomor induk mahasiswanya. Di sini nomor induk mahasiswanya 23010101014. Di mana X-nya benar 1, Y-nya 4. Nah, untuk jawaban tadi kenapa kita harus cari tahu X dan Y itu akan mempengaruhi soal karena di mana soalnya itu kita harus mengubah X dan Y-nya menjadi nomor induk mahasiswa kita. X-nya benar 1, Y-nya benar 4. Oke, kita langsung saja jawab pertanyaannya. Nah, seperti ini. P, Q, R. F itu artinya apa? F itu false atau salah. Kalau T ini apa? True. True itu artinya benar. Jadi dalam logika matematika itu kita mengenal ada dua, benar atau salah. Seperti itu. Nah, kita mau jawab satu persatu dari pertanyaan ini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Untuk negasi P itu artinya kebalikan dari P, di mana P itu di sini memaksudkan, maaf, untuk negatif P itu memaksudkan nilai yang apa namanya, negatif P berarti nilai yang berlawanan. Kalau misalnya di sini negatif P-nya P, apa negatif P-nya? Itu false. Jadi kalau di sini P-nya itu false, tapi kalau di negasi jadi true. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya P-nya benar true dan kita buat jadi bentuk negasi, maka akan menjadi false. Seperti itu juga. Nah, untuk P dan Q, kita harus cari tahu dulu negatif Q-nya berapa. Nah, kalau kita udah tahu nih negatif Q-nya ini, maka kita bisa menjawab soal seperti berikut. P dan Q. P atau Q ya, ini bukan dan ya, tapi atau. P atau Q. P atau Q akan bernilai salah jika kedua-duanya sama-sama salah. Misalnya salah atau salah, itu akan bernilai salah. Tetapi setidaknya kalau salah satu bernilai benar dan dua atau dua-duanya bernilai benar, maka hasilnya benar. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana? Kelihatannya sulit ya, tapi sebenarnya enggak sih. Kita harus cari tahu dulu. Di sini ada dua komponen, P dan Q, maka negasi R. Pertama, cara menjawabnya ialah kita harus cari tahu dulu P dan Q ini bernilai berapa. P dan Q akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Tetapi kalau salah satu bernilai salah atau dua-duanya bernilai salah, maka nilainya akan menjadi salah. Nah, kalau kita udah tahu P dan Q-nya berapa, jika P dan Q, maka negasi R. Jika, maka. Itu implikasi. Jika atau maka, jika dan maka itu akan memiliki nilai salah jika jikanya benar atau maka ya, maaf, jikanya benar maka salah, itu akan bernilai salah. Tapi untuk nilai yang lain dalam bentuk lain, misalnya jika salah maka benar, jika benar maka benar, jika salah maka salah, itu akan bernilai benar. Jadi seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu P, maaf, P dan Q ini bernilai berapa. Kita nanti ubah di, kita akan buat dalam bentuk logika matematikanya, negatif R-nya berapa, baru kita gabungkan. Jika benar, jika P dan Q, maka negatif R. Seperti itu. Dan untuk seterusnya juga sama sih. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ya supaya mempersingkat video ini. Nah, kita akan jawab yang di bawahnya. Oke,
Pertama, tanyanya negatif P. Tadi saya sudah menjelaskan negatif P itu nilai yang berlawanan dengan P-nya. Misalnya P-nya benar false, maka negatif P-nya benar true atau benar. Nah, untuk yang bagian ini juga sama. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi mungkin saya nggak akan jelaskan lagi. Ini juga sama, ini sama ya. Iya. Jadi untuk yang seterusnya, ini saya tidak akan jelaskan lagi karena tadi saya sudah menjelaskan yang bagian pertama untuk mempersingkat waktunya. Nah, nomor yang kedua, diketahui P N-1,2 sama dengan 2YX. Y-nya berapa? Ya, angka nomor induk mahasiswa saya, Y-nya bernilai 4 atau angka terakhir saya bernilai 4 dari NIM saya. Dan X bernilai 1. Nah, jadi cara jawabnya seperti ini. Rumus permutasi itu P, saya akan memperbesar ya. Permutasi NR sama dengan negasi tanda seru, maaf, bukan negasi. Permutasi sama dengan permutasi N, R, N tanda seru, N dikurang R tanda seru. Rumusnya seperti itu. Kita masukkan aja nilai N-nya berapa, N-nya ternyata N-1. R-nya berapa? 2. Karena 2 YX ini artinya 2 dikali Y, Y-nya punya 4, X-nya 1, berarti hasilnya 8. Akan berbentuk seperti ini. Nah, N-1 untuk N-R-nya itu berarti N-1 kurang 2. Min 1 kurang 2 hasilnya min 3. Jadi akan seperti ini. Nah, untuk jawab pertanyaan soal seperti ini sebenarnya agak sedikit sulit memang bagi saya. Tetapi coba saya jelaskan secara sederhana. N-1 tanda seru. Jadi sebenarnya tanda seru ini memaksudkan perkalian dari angka terbesar sampai angka terkecil sampai angka 1 ya. Contohnya 5 tanda seru, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 tanda seru, artinya 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Nah, untuk N-3 itu kita bisa analogikan setiap bilangan akan dikurang 1 sampai dengan nilai yang diminta. Contohnya seperti ini. N-1 tanda seru. Jadi itu berarti setiap bilangan dikurang 1. N-1, N-2, N-3. Tapi kenapa di sini saya stop sampai N-3 aja? Karena di bawahnya ini N-3. Jadi saya buat bentuk seperti ini biar supaya nanti bisa dicoret. Sehingga akan mempermudah jawabannya. Oke, kita coret, maka di sini kita mendapatkan nilai N1. N1 dikali N-2 sama dengan 8. Oke, ini adalah sebenarnya pemfaktoran. Jadi untuk mencari tahu nilai N, maka kemungkinan N-nya akan bernilai 2 angka. Tapi saya akan membuat dengan cara yang lebih sederhana lagi. Kita buat seperti ini, N kali N berapa, N kali N2 berapa, N 1 kali N berapa, N 1 kali N2 berapa. Akan berbentuk seperti ini. Wah, kelihatannya sulit ya. Sebenarnya tidak. 8-nya ini kita pindahkan ke sini. Jadi biar bisa kita buat dalam bentuk faktor. 2 min 8 hasilnya min 6. Waduh, N kuadrat min 3N min 6. Apakah ini sulit? Ya, sulit artinya. Karena kita tidak bisa mencari tahu nilai N dengan rumus biasa. Tetapi ada satu rumus yang bisa menjawab atau mencari nilai N, yaitu rumus AB. Contohnya seperti ini. N 1,2 itu berarti N-nya akan bernilai 2. Rumusnya ialah min B plus minus akar D, D itu B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan B-nya berapa? B-nya itu ini A-nya. Jadi sini A-nya berapa? N kuadrat. Di sini variabelnya tidak memiliki konstanta. Kalau misalnya N kuadrat, kita bisa anggap bahwa konstantanya bernilai 1 karena N. Tapi kalau di sini misalnya 2, 3, itu berarti nanti A-nya bernilai 2 atau 3. Tapi karena di sini N-nya ini tidak ada angka depannya, berarti itu bernilai 1. Seperti itu. Kita masukkan, jawabannya akan di sini. Nah, 3 plus minus akar 33 bagi 2. Plus minus ini berarti artinya dalam bentuk 2, ada N-nya dalam bentuk 2, yaitu dalam keadaan kondisi plus dan minus. Jadi N-nya mempunyai 2 nilai, yaitu
3 plus akar 33 dibagi 2 atau 3 dikurang akar 33 bagi 2. Jadi N-nya punya 2 nilai. Jadi seperti itu. Oke, kita akan jawab nomor 3. Berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 3, X, Y? Kita tadi tahu bahwa X-nya benar 1, Y-nya benar 4. Kenapa tahu seperti itu? Karena nomor induk mahasiswa saya 2 angka berakhiran 1 dan 4. Oke, kita jawab pakai rumus permutasi lagi. N tanda seru, N kurang K tanda seru. Kita selesaikan dulu. N-nya tadi bernilai berapa? Bernilai 3. Kenapa bernilai 3? Karena diminta 3 angka. 3. Dan R-nya bernilai berapa? 3. Tahu dari mana R-nya dapat 3? Karena di sini dibentuk dari ketiga angka. Ada 3, 1, dan 4. Dimasukkan angka 3, jadi seperti ini. Ingat, kalau 0 tanda seru itu akan bernilai 1. Jadi, kalau 3 tanda seru artinya 3 kali 2 kali 1 per 1. Atau yang bisa dimaksud 3 kali 2 kali 1 kan hasilnya 6 dibagi 1. Jadi, hasilnya 6 angka. Jadi, berapa banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 3, X, dan Y? Ialah 6 angka. Baik, saya akan menjawab nomor yang keempat. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau X atau Y? Ya, X-nya 1, Y-nya 4. Banyak bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3, berarti di antara. Berarti kita harus ingat di antara 1 sampai 100. Berarti dari angka 2 sampai 99. 3, 6, 9 sampai 99. 99 bagi 3, itu hasilnya 33. Begitu juga sebaliknya. Dan kita udah tahu nih, bilangan yang terbentuk dari angka 1 yang sampai 100 yang habis dibagi 4 berapa? Ini ternyata hasilnya 25. Dan untuk angka yang bisa didapat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3, min 1, dan 4, itu hasilnya ini ya. Oh maaf, maksud saya banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 4, bukan dibagi 3,1 bagi 4, bukan. Tapi dibagi 4 aja. Berarti di antara 1 sampai 96, itu ada 96 bagi 12 sama dengan 8. Maka banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 1 atau 4, kita jumlahkan semuanya. 33 tambah 100 dikurang 8. Hasilnya 125. Baik, untuk nomor yang kelima, berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string X, Y, X, Y? Oke, X-nya 1, Y-nya 4, sesuai dengan saya ya. Jadi X, Y, X artinya 1, 4, 1. Karena string biner itu cuma 2, jadi dalam bilangan biner kita mengenal hanya ada angka 0 dan 1. Itu saja. Tidak ada angka lain. Maka banyaknya string biner yang dapat dibentuk karena dimintanya karena cuma terdiri dari 2 angka, berarti bilangan pokoknya 2 dipangkatkan 141. Kenapa dipangkatkan 141? Karena panjang stringnya 141 byte. Jadi hasilnya ialah 2 pangkat 141. Kenapa sini saya nggak menjawab hasil dari 2 pangkat 141? Karena itu cukup banyak ya. 2 pangkat 10 aja udah cukup banyak. Itu mungkin 256 atau 212. Jadi kalau 2 pangkat 141 mungkin buku saya tidak bisa menulis angka sebanyak itu ya. Oke. Nah, sekarang yang soal terakhir ini matriks. Ada matriks dengan R1 nilainya segini, R2 nilainya segini. R1 dan dikali R2. Jadi perkalian matriks 3 kali 3 itu sebenarnya sama seperti perkalian matriks ordo 2 kali 2, tetapi ini dalam versi panjangnya. Cara menjawabnya bagaimana? Seperti ini. Ini kolom dikali baris. Jadi kolom 1 dikali baris 1 berapa? Contohnya 1 kali 1 ialah 1, 1 kali 0 ya 0, 4 kali 4 ya 16. Nah, untuk yang selanjutnya bagaimana? Sama aja. Contohnya seperti ini. 1 dikali 9, 1 dikali 4, 4 dikali 1. Nah, nanti bentuknya seperti ini.
kita jumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, yang kedua ialah R1 dan R2. Berarti ini adalah penjumlahan. R1 dan R2, R1-nya ini, tadi kita ubah dulu ya, X dan Y-nya ya. X-nya benar 1, Y-nya benar 4. Maka matriks dari perpaduan atau gabungan antara R1 dan R2 ialah 254, 131, 421. Oke, sampai situ aja penjelasan saya mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah matematika diskrit. Dan terima kasih untuk perhatiannya Bu, sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan ujian tengah semester saya. Dan saya minta maaf kalau misalnya saya berbicara dengan cepat. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu, saya memang berbicaranya lebih cepat. Dan kalau misalnya Ibu kurang jelas lagi mengenai bagaimana saya dapatkan angka seperti ini, bagaimana nomor 1 sampai nomor 6 saya jawab seperti ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan siap untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin Ibu ingin tanyakan kepada saya. Terima kasih Bu untuk waktunya dan sampai jumpa di video saya yang lain.